Saya 15 menit insya Allah. Siap, Paman. Cak Alif, Polan kalau mau bertanya yang semalam itu yang mau ditanyakan silakan tanyakan kembali. Bagus loh itu pertanyaan semalam. Ini sama Ustadz Alif. Nggak usah. Kenapa? Ya orang tua-tua nggak usah. Lebih baik orang-orang yang muda-muda aja gitu. Aduh, nanti tunggu Bang Zuma kau ya. Host, monitor, Siap. ada otennya nggak? Ada sih, tapi nggak mau dia sama yang lain, sama Bang Zuma dia mau. Enggak. Ya udah saya keluar dulu ya, males. Iya, saya masih muda, cariin yang muda-muda ya. Oh siap. Oh masih muda ini Cak Alif ya. Iya dong. Masih muda. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang perempuan memang mulutnya luar biasa, mulutnya menjijikkan, tapi kalau sama Akhi Zuma lembut-lembut, karena entah apa ya, tak ada rasa malu. Itulah Kristen itu ya, betul-betul dia tidak berpikir bahwasanya ketika dia naik ke room debat itu kan mewakili kekristenan, mewakili agamanya. Namun begitu angkuhnya, begitu congkaknya, begitu jumawanya ya, sebagai seorang perempuan ya, berkata-kata yang tidak pantas, dan itu pun terlontar dari lisannya ya, dialamatkan pada Akhi Alif ya, Ustadz Alif, Masya Allah itu. Makanya saya merinding dan saya ikut naik, saya menghibur Ustadz Alif, karena apa ya, rasanya tuh pedih. Beliau yang dihina-hina, saya pun ikut merasakan pedihnya begitu. Demikian kaum muslimin videonya. Atau tidak, senang ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, waktu tetap bergulir, detik, menit, jam, hari, Senin itu tiba. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa? Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, bulan 12, Januari, Februari, tahun 2025, 26, 27, 28, sampai kiamat datang. Apa yang sudah kita persiapkan? Hari kematian semakin mendekat. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau mengatakan nanti aja, besok aja, celaka. Karena waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka waktu itu yang akan menebas kita sendiri. Anak sekolah tidak mempersiapkan untuk ujian untuk sekolahnya besok, celaka besok dia. Maka orang yang berakal harus mempersiapkan akhiratnya saat sekarang ini. Jangan menunggu besok, jangan menunggu kiamat, jangan menunggu mati. Harus dari sekarang direncanakan. Ya, benar sih. Iya betul. Iya. Betul. Ya cuman gimana ya, ya kita kan itu punya apa kan, pendapat masing-masing gitu. Ya ada benarnya, itu ada benarnya. Pokoknya nggak bisa ngomong lah gitu. Nah itu dia. Saya anak sekolah, adik ini juga anak sekolah, tapi punya pemikiran pola pikiran masa bodoh. Masa bodoh lah, pokoknya besok aja lah kita lihat. Besok itu betul-betul datang loh. Anda mau senang, Anda tidak mau senang, besok itu betul-betul datang. Kita digiring kepada ketiadaan.
Kita digiring kepada waktu yang akan menghantar kita kepada satu keadaan. Bisa besok jam 7 tank Anda panik. Saya udah siapkan semua perlengkapan, tinggal pakai sepatu berangkat, semua udah kupersiapkan. Tapi orang yang cuman berleha-leha, nyanyi sekali seminggu, mengharap keselamatan, entah kemana-mana perginya, tak ada upaya untuk mencari kebenaran, modalnya hanya imani saja. Tiba masa berhenti, tak, maka semuanya akan berakhir. Andai saja nih, orang yang pernah berdebat dengan Bang Suma seperti Ibu Watimena yang telah meninggal dalam keadaan Kristen, andai saja dia bisa bangkit kembali dan bisa kembali ke alam bumi ini, maka dia akan bersuara, wahai saudara-saudara Kristenku, apa yang disampaikan Bang Suma itu adalah betul. Aku sudah merasakannya di dalam kubur. Ternyata yang betul itu adalah mereka. Tapi tidak. Kenapa? Karena alam dunia ini adalah alam ujian. Kita diuji. Siapa di antara hambaku yang menggunakan akal? Siapa di antara umatku yang hanya menggunakan nafsu? Hidup seperti hewan. Mereka mematikan akal. Mereka hanya mengedepankan ego. Sedangkan poin yang benar adalah iblis itu mau menghalalkan segala makanan. Itu aja polanya dulu. Jadi seketika ada agama yang mengajarkan semuanya halal, maka apa bedanya dengan keinginan iblis ketika di Gan Eden? Nah, saya akhiri ya, sementara saya mau ibadah sebentar 10 menit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, Iya, nggak apa-apa, abang ibadah aja dulu, nggak apa-apa. Iya, umat Islam diajarkan, am kuntum syuhada is hadara ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kematian akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Anak-anak mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu nenekmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban jawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Seperti itu sebagai penutup. Untuk sementara saya pamit ibadah, habis ini kita lanjut lagi ya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya udah, hati-hati ya bang. Iya. Iya, makasih. Lanjut. Saya 15 menit insya Allah. Siap, Paman. Cak Alif, Olan kalau mau bertanya yang semalam itu yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kembali. Bagus loh itu pertanyaan semalam. Ini sama Ustadz Alif. Nggak usah. Kenapa? Ya orang tua-tua nggak usah. Lebih baik orang-orang yang muda-muda aja gitu. Aduh, nanti tunggu Bang Zuma kau ya. Host, monitor, Siap. ada otennya nggak? Ada sih, tapi nggak mau dia sama yang lain, sama Bang Zuma dia. Enggak. Ya udah, saya keluar dulu kan ya, males. Iya, saya masih muda, cariin yang muda-muda ya. Oh siap. Oh masih muda ini Cak Alif ya. Iya dong. Masih muda. Duh, tolong cariin ya host ya. Saya biasanya diskusi santai sama anak-anak Kristen Gen Z gitu. Ngobrol santai Iya, saya kayak biasanya gitu. sih kalau ngomong itu sama ustadz yang bertitel gitu kan, yang oke lah gitu. Kalau yang separuh-separuh,
gimana ya, kurang gitu, kurang cocok gitu loh. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ternyata ada yang suka ngobrol dengan ustad-ustad. Ya Allah, Oh tidak, kalau ngobrol itu kan ini apa namanya? Saya bangga, saya berterima kasih. Anda kan barusan katakan saya suka ngobrolnya sama ustad-ustad yang bertitel. Bukan Tentu saya ngobrol bangga di situ sebenarnya, dong. bukan ngobrol, Oh, mengasih bukan pencerahan ngobrol. saja biar mereka itu sadar gitu loh. Ya Biar mereka Allah, terima sadar, kasih bisa menerima ada Yesus. orang-orang yang suka dan gemar ngobrol dengan orang-orang, dengan ustadz-ustadz kami yang begitu ilmunya tinggi. Itu saya senang dengarnya. Oke, Cak, ada pertanyaan ini, pertanyaan semalam ya. Kawan saya itu bertanya tentang ketika baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira. Bagaimana caranya beliau menerima wahyu sedangkan Tentang itu, tentang Rasulmu yang buta huruf menerima wahyu gitu. ya nanti dijelaskan sama Adinda Alif ya. Udah Ya. nggak usah, mau ini dulu 10 menit lagi saya masuk ya. Tunggu Bang Zuma aja. Betul. Gini host, ilmu itu sangat mahal dan sangat berharga. Akan diberikan dan akan berlabuh kepada yang membutuhkan. Itu. Kalau yang tidak membutuhkan kita sampaikan sehebat apapun nggak akan mau orang itu. Gitu. Ilmu itu ibarat berlian, ya kan? Di hadapan gubuk itu nggak ada gunanya. Tapi dia nggak mau kalau sama yang lain kecuali sama Bang Zuma, Paman Zuma. Ya, gini Bang. Saya nggak tahu, saya nggak ngomongin orang siapa dan oknumnya siapa, namanya siapa, usia berapa, saya nggak tahu. Cuman maksudnya ilmu itu sangat berharga Siap, Paman, dan akan menjadi mutiara yang indah ketika dia berlabuh kepada orang yang membutuhkannya gitu. Ya. Iya, Paman. Ya. Oke. Udah kita sapa dulu yang naik ya. Ini mungkin ada yang Kristen ini. Wallahi ya, kenal aja belum, saya tahu aja enggak, tiba-tiba ada orang yang kayak gitu kelakuannya. Tapi ya saya sih nggak tahu ya, biarin aja gitu loh. Siap, saya coba naikkan lagi ya. Saya baru dengar kali ini loh suara orang ini, nggak tahu siapa, anak muda, nenek-nenek atau siapa juga saya nggak tahu gitu. Iya serius, saya baru tahu, baru ketemu juga. Kurang menghargai aja sih dia Ustadz Alif. Karena kalau niatnya belajar itu bukan seperti itu. Gitu. Mungkin gini, Bang Jimen, buat dia itu sesuatu yang sikap menghargai kepada orang lain. Caranya seperti itu. Bisa jadi itu dari ajarannya, dari kebiasaannya, saya nggak tahu gitu. Makanya saya juga kan baru tahu, baru dengar suaranya, ya santai aja gitu loh. Iya. Baik, silakan. Permintaan. Typing dulu di bawah aku Kristen Bang biar aku naikkan ya. Oke, kita sapa lagi yang baru naik. Jangan. Di bawah itu ada yang pada bilang pasien RSJ, janganlah. Masa dibilang mau pasien rumah sakit jiwaku, kan nggak bisa. Aku aja nggak tahu. Ya silakan. Maaf host, ada yang baru naik, lanjut. Siap, Bang Cimpa Kristen atau Muslim Bang? Bang Cimpa monitor Kristen atau Muslim? Bang Cimpa. Oke, sambil nunggu, ingat ya kawan-kawan, saya tuh teringat kalau nggak salah letak ayatnya ya, letak ayatnya itu di surah Al-Baqarah 221. Apa di situ dalam Al-Quran disebutkan? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin
walau a'jabatkum. Itu kata Al-Quran. Dan alhamdulillah kami cinta kepada Al-Quran. Yang terjemahnya itu janganlah engkau nikahi wanita-wanita yang musyrik, wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah dan membenci kepada Rasulullah, kecuali dia itu wanita itu beriman. Apa kualitas iman di situ? Di dalam Al-Quran disebutkan, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Kata Allah, seorang hamba sahaya nih, yang dipandang oleh manusia mungkin begitu rendahnya, di hadapan Allah itu khairum mim musyrikat, lebih baik, lebih mulia derajatnya di hadapan Allah daripada wanita-wanita musyrik, walaupun itu sangat mempesona buatmu. Itu kata Al-Quran. Jadi selagi mereka kalangan musyrik, apalagi yang membenci terhadap Rasulullah, membenci terhadap ulama, dan membenci terhadap syariat Islam, ya gak ada daya tariknya di hadapan orang-orang yang beriman gitu loh. Jadi makanya saya bilang santai aja gitu. Kayak gitu ya. Malah dikatakan apa coba? Seorang hamba sahaya, wanita yang gelarnya hamba sahaya, yang sering diperjualbelikan pada masanya. Kalau kita lihat itu kan diibaratkan masa-masa perhambaan itu kan wanita yang atau siapapun ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Hamba sahaya itu kan derajat yang sangat direndahkan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah ketika dia beriman, itu sangat mulia. Walaupun ada orang-orang musyrik, wanita musyrik begitu mempesona, tinggi semampai atau apapun itu, tetap gak ada nilainya. Ibaratkan gini ya, ini mohon maaf gitu ya, ada celetohan kawan saya gitu. Udah lihat cakep, begitu kelihatan mampir restoran, makannya congor babi, aduh hilang ilfil udah gitu. Gak ada kita itu rasa tertariknya kayak gitu ya. Begitu juga sebaliknya sih, wala tungkihul musyrikina hatta yu'min. Janganlah engkau nikahi laki-laki yang musyrik gitu kan sehingga dia beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Ini juga untuk perempuan-perempuan. Apa di situ ayat Al-Qur'an, janganlah kalian menikah dengan laki-laki di mana laki-laki itu masih statusnya musyrikin. Gelarnya musyrikin gitu loh. Apa itu? Yang masih menyekutukan Allah, yang masih membenci terhadap Rasulullah, apalagi sampai mengolok-olok syariatnya. Bahkan di situ dikatakan seorang hamba sahaya di hadapan Allah itu lebih mulia daripada seorang laki-laki yang musyrik, walaupun dia tampan, rupawan, tajir, melintir, hartanya di mana-mana. Nggak ngaruh gitu. Itulah jati diri seorang mukmin itu. Kayak gitu. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidni. Karena Allah mengajak kita masuk ke dalam jannahnya dan maghfirah atas izin Allah. Sementara apa? Mereka ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kita masuk ke dalam neraka, ke dalam jurang kesesatan, ke dalam kehinaan, kebinasaan gitu. Oke lah. Baik, saya izin sapa dulu. Bang Kuciang Kristen atau Muslim, Bang? Kuciang Santik dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim? Ayo Bang, ngomong. Sekali lagi disapa, banyak yang nyuruh saya open, kayak saya belum mandi, Mas. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Nggak usah. Duduk. Aki Fandi. Siap. Aki Fandi. Izin Silakan, bernarasi Aki. Assalamualaikum. sedikit aja. Menghibur Aki Alif, Masya Allah. Kasihan. Demi Allah, ini aduh sampai lupa ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live komen. Aki Alif, Masya Allah, antum luar biasa. Antum dihina sebegitu sadisnya oleh kaum kafir, maka berbanggalah. Demi Allah saya merinding itu tadi. Cuman ini saja, anggaplah kesombongan mereka ini untuk memacu antum supaya antum lebih giat
dalam berdakwah, menyampaikan risalah sebagai penyambung lidah Nabi. Itu saja. Sabarkan hati antum, ikhlaskan, dan itu akan menggugurkan dosa-dosa antum di masa lalu. Itu saja sih. Semoga Allah merahmati antum, akhi. Allah panjangkan usia antum. Allah murahkan dari segala urusan. Allah murahkan dari apa yang antum Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beserta seluruh keluarga, Allah ridho antum imbalkan jannah. Itu saja. Akhi Fandi, terima kasih sudah dinaikkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya nggak ada apa-apanya, Ahi Musa. Dihinakan oleh kaum kufar itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Rasulullah sudah mencontohkan dakwah Rasulullah itu. Kita ini cuman istilahnya kalau baru sebatas kata gitu. Rasulullah itu ketika di Thaif sampai dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah. Rasulullah nggak marah. Kalau orang kafir menghinakan mukmin, wajar mereka tidak beriman. Karena memang di dalam hatinya itu ada kebencian gitu kan. Jadi santai aja. Tapi kalau sampai dihinakan oleh Allah, kata Allah, "Fakhruj min tahtas samai," silahkan keluar kau dari bawah langitku, silahkan watahid robban siwai, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Diusir. Kalau sampai kalimat itu kebencian dari Allah diusir kepada kita, mau kemana kita pergi? Nah gitu. Nggak ada, santai aja hidup ini. Nggak ada juga yang menghinakan. Kalau begitu, nggak ada. baiklah kalau begitu saya pamit, akhi ya. Semoga Allah merahmati antum-antum semua. Allah lapangkan hati antum semua ya. Itu saja sih doa saya. Berbanggalah ketika kaum kafir mereka menghina antum-antum semua. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aduh, kok turun? Bang Kadal, Kristen atau Muslim, Bang Kadal? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Bang Kadal. Bang Kadal, monitor, Bang. Ini panggilan ketiga nih, Bang. Kristen atau Muslim? Baik. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah. Bang, aku kafir, Bang. Aku Kristen. Biar kami naikkan. Silakan. Bro admin, silakan kalau mau naik. Izin Ustadz, bisa bertanya Ustadz Alif? Yuk lanjut kita ngobrol sambil nunggu waktu asar juga kan? Iya, izin Ustadz. Seandainya kan tadi saya dengarkan dari Ustadz bahwa tidak apa-apanya yang kita alami ini. Tetapi bagaimana kalau orang-orang yang kufur dari Allah itu, kita terus memberitakan sama dia tentang bagaimananya Allah, identitasnya Allah, siapa Allah, tetapi dia terus mencela, apakah kita akan bertahan pada konsep tersebut atau harus meninggalkan dia ya? Karena dia tidak menerima, artinya tertutup gitu. Dielus Bang, dielus, pakai garpu yang tajam. Karena mohon izin Ustadz ya, karena Ustadz saya di Aceh di kampung, dia mengatakan ibarat kata jangan bergumul atau di gumbangan babi. Maksudnya gini, sampaikan berulang-ulang kali, dia tidak mau dan tidak menghargai kau, berangkatlah dari sana sebab ada orang lain yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu. Jadi, kalaupun seperti akhi kita tadi, saudara kita tadi yang baru naik, tidak menghargai bahkan menyerang secara pribadi, itu sangat-sangat disayangkan karena orang-orang yang belajar sama seperti saya, dia akan mendengarkan, dia akan mencari tahu, ya, baru dia akan merenunginya, bukan untuk mencelah, gitu. Saya lebih, mohon maaf, Akhi Fandi, saya lebih melihat itu adalah pansos. Karena orang-orang belajar, saya banyak menemukan orang-orang belajar. Saya di GBI 30 orang itu orang yang masih menyembah selain Allah, tapi mereka belajar itu bukan seperti itu caranya, gitu. Izin hanya menambahkan itu aja. Ini apa kan poin? pesan Apa dalam poin? Bentar, Nggak bentar. Apa poin pembahasannya? Apa poin pembahasannya? Mau tidak paham. Dari pertanyaan saya tadi Ustadz, maksudnya ngalir aja, ambil Ini hikmah apa dan ini? Karena saya lihat typingan juga ada. Sebenarnya kenapa ini teman-teman ini? Nggak ada apa-apa, santai aja.
Ini typingnya juga Nggak ada apa-apa loh. Kalau untuk Olan ya izin ya, Bro Jimen. Untuk Olan itu memang Olan tidak belajar dia. Cuman karena kami menghargai yoga adiknya. betul. Ya, saya hanya menghargai yoga. Kalau bukan yoga, anak itu hari-hari saya maki karena mulutnya yang lancang. Wallahi demi Allah. Baik, ada yang sudah monitor. Silakan Kanda. Iya, lanjut Dinda. Udah. Dinda Alif. Udah Paman. Transaksi kita sudah aman kan ya? Siap Gurunda. Ada lagi Aman, transaksi baru? udah langsung. Udah Tunggu aman. dulu. Alhamdulillah. Sejaman, tunggu dulu. Tadi saya dengar ya dulu, Udah. sejaman ini ngomong saya pansos. Tahu kau? Bukan aku yang pengen masuk room ini, tahu kau si Pandi yang WA saya. Kau nggak masuk room katanya. Ya, tidak mau pansos, nggak ada untungnya aku pansos di room muslim ini, tahu kau? Hah? Diam. Nggak punya untung Bang aku Zuma, pansos di silakan room muslim masuk, Bang ini, Zuma. tahu kau? Kalau aku pansos, mungkin ku bikin akun asliku, bukan kayak gini, tahu kau? Hah? Pansos kau yang pansos, butuh koin kau. Kalau aku beli koin, tau kamu koin berapa kau? Sini aku Jimen, diskusinya. Cepat on cam kau. Jimen. Kasih Setan Bang beludak kau. Udah. Pansos, makmu yang pansos, bapakmu yang pansos. Niat kau hantu. Biar suruh dibawa aja Bang Pandi, suruh di bawah dulu. Bang Pandi. Nah, karena walaupun apapun poinnya, mengatakan saudara seiman kami dikatakan sebagai syaitan itu, hati saya bergetar. Maaf ya para guru semua. Iya. Nanti kalau misalnya beliau sudah pindah ke Islam, itu kata-kata gitu itu hilang dengan sendirinya karena nggak cocok dengan seorang muslimah dengan lisan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu menyakitin hati ya, tapi kita harus sadari bahwa dia itu berpakaian apa dulu, pakaiannya yang kita lihat. Jadi kalau ada orang memaki-maki, lihat pakaiannya, dia Ngapain kaget kan? Ngapain kaget? Memang mereka kayak gitu. Dia menggunakan kain kekafiran ya, jadinya seperti itu adanya. Bang Juma, izin ya Bang Gurunda. Siap Bang. Saya pun hal yang sama dulu kita berdebat, kita maki-makian pakai akun yang lain. Gitu. Wajar aja. Saya terima, tidak masalah gitu. Tidak masalah. Dia mau ngatain saya apa tidak masalah. Tetapi selama dia tidak menghina tentang akidah, walillahi, itu berbeda cerita gitu. Tidak masalah. Itu Masya apa yang Allah. dikatakannya itu adalah secara manusiawi. Ya. Apa bedanya kita dulu Gurunda? Saya pakai akun fake, saya maki-maki Gurunda. Apa bedanya dengan ini? Betul. Sama aja kan? Iya, cuman Biarkan aja, nggak apa-apa kan. iya, cuman tidak dipungkiri ya bahwasanya umat Islam itu kan ibarat satu tubuh, ketika satu yang dimaki yang lain pasti merasa gitu. Itu wajar lah. Kita doakan saja mudah-mudahan saudari Olan ini bisa sedikit berubah untuk tidak menggunakan narasi-narasi gereja ketika tampil di komal-komal Islam. Karena di Islam itu yang diutamakan itu adalah akhlak, adab, apalagi seorang wanita. Wanita itu makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah di muka bumi ini. Maka karena kemuliaan seorang wanita ketika dia menjadi seorang muslimah, maka lisannya terjaga, tata bahasanya, suaranya dan seterusnya. Ya, kalau sekarang kan dia masih kafir, sehingga kelewatan ketika beliau berbicara, nyakitin hati gitu ya. Takutnya kalau kita balik mengumpat, memaki, maka akan semakin keras hatinya. Tapi kita lihat kalau dia tidak berubah, ya gas. Illal ladzina zalamu minhum, itu kita harus pakai. Kalau dia nggak berubah tabiatnya, wataknya tidak mau berubah kemudian, maka ya kita gaskan. Kita harus tegas juga. Kita harus tegas menyuarakan kebenaran itu seperti apa. Karena bentuk sayang kita ke orang-orang kafir yang hidup di dunia ini diberi oleh Allah segala sesuatunya, tetapi kemudian dia ingkar terhadap
penciptanya sendiri. Maka kita harus tegas, meskipun sebagai seorang perempuan, kalau sudah diingatkan, sudah diberi arahan, sudah dinasehatin, sudah dilembutin, masih tetap juga bertabiat seperti babi seruduk tembok, maka kita harus tegas dan keras, meskipun seorang wanita. Seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut. Insya Allah, Gurunda mantap. Ya, iya, Dinda. Mungkin lanjut, kalau tadi masih ada PR mungkin Gurunda sama yang bersangkutan, saya juga memang tidak layak juga untuk terlibat. Ya kalau masih request atau ada request, monggo. Tadi kan katanya sempat break dulu. Iya, tapi kalau mau belajar silakan aja. Kalau tidak belajar, buat apa juga? Kita butuh yang mau belajar gitu. Kalau hanya untuk bermanja-manja, menampilkan sesuatu, ya seperti Jurais. Bagaimana Jurais? Kisah Jurais, didatangkan seorang perempuan yang berlemah lembut, tapi ternyata hanya ingin mencelakai. Tapi kalau niatnya mau belajar kan, mau sampai 24 jam pun kita layani. Seperti itu, Dinda. Mungkin banyak Kristen yang lain yang masih mau belajar, silakan dinaikkan. Siap, sambil nunggu. Ini ada yang baru naik. Sahabat siapa ini? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sholat dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekun dulu mau sholat. Oh, siap. Iya. Oke. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan, typing dulu. Saya Kristen, biar kami naikkan. Alberto tadi kalau masih di bawah silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi cari buronan edisi pemakan takjil, ada di sini nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari pagi nungguin dia live, ini nggak live sih edisi Bang Mega, tenang bang, pelan-pelan bang. Abang Muslim bang. Bang Mega, abang Muslim, pelan-pelan bang ya. Oh, tanya aja Kang Juma. Iya, beliau Muslim. Saya izin turun. Saya lagi cari buronan edisi butar-butar ini si pemakan takjil ini. Aduh, ini saya nungguin dari pagi nggak live. Siap pagi, siap. Ya, salam sehat semuanya Kang Juma dan semuanya. Salam sehat selalu. Iya, Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Octavian, selamat sore. Cewek ini. Bang Octavian, monitor. Buka ininya itu. Bang Octavian, panggilan terakhir bang. Oke ya, yang Kristen ya, teman-teman Kristen kirim permintaan. Ya, Bang John. Ya. Kristen Muslim, Bang. Saya Islam, Bang Pandi. Cuman saya mau ngomong yang tadi dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Bang Zuma dan teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, cuman mau ngomongin ini Olan, kalau mau naik aja. Cuma jangan bersuara, dengerin aja narasi Bang Zuma biar dicerna dan bandingkan agamamu agama Islam yang benar gitu aja. Oke, Bang. Thank you ya. Makasih banyak. Terima kasih. Siap, asyik.
Pak Bupati. Aduh, Pak Bupati naik. Ini Bupati mana ini? Bupati Goa kah? Pak Bupati. Bupati Bogor. Pak Bupati, selamat sore. Muslim atau Kristen, Bang? Bupati buka paha tinggi-tinggi Ya. karena banjir. Salam ya Bang Zuma ya. Maaf tadi terputus kalau Iya, ini. iya. Oke, ini Gimana, kita ngomong serius ya. Kita nggak usah bercanda-canda lagi. Kita ngomong serius aja dulu. Iya, iya. Dari tadi saya serius. Silakan. Ini saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Apa arti konsep ketuhanan itu yang ada di Islam? Konsep ketuhanan artinya konsep di luar makhluk. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas, konsep ketuhanan itu, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu, tempat segala sesuatunya bergantung, tempat semua makhluk berharap. Itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Karena alam semesta ini alam yang begitu sempurna, alam yang begitu apik, sehingga dibutuhkan pencipta yang begitu sempurna. Gak bisa tidak. Seperti ketika kita melihat komputer, komputer itu pasti dibuat oleh orang yang sempurna otaknya, ilmunya. Maka kalau komputer saja dibutuhkan makhluk yang menciptakannya, yang membuatnya sempurna, maka sudah pasti pencipta makhluk itu jauh lebih maha sempurna. Maka Tuhan itu adalah tataran pencipta yang mengadakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka dia wajib sempurna, tidak memiliki kelemahan, tidak punya titik noda sedikit pun. Sudah pasti bukan makhluk. Karena kalau makhluk pasti punya keterbatasan. Sehebat apapun itu. Itulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya asal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi atau di antara keduanya yang setara dengan Dia. Itulah Tuhan. Oke. Kayak gini ya. Di agama kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di agama kalian, Yesus itu adalah nabi gitu kan. Sedangkan itu di Al-Qur'an kalian sendiri menyebut nama Maria dan Isa itu beberapa kali loh di ayatnya. Kenapa itu? Coba dijelaskan gitu loh. Iya, baik. Kenapa Nabi Muhammad jarang disebut namanya dibandingkan Nabi Isa? Karena itu tadi, kedatangan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Kenapa Nabi Isa banyak disebutkan? Karena ajaran Nabi Isa dipelesetkan oleh orang-orang terdahulu sampai hari ini. Nah, ini sederhananya adalah ketika kemudian Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka tentu pengarang akan mengorbitkan dirinya. Ngapain dia mengorbitkan orang lain? Mending dia orbitkan ayahnya, ibunya, pamannya, keluarganya, keturunannya, dirinya. Seperti Paulus mengorbitkan dirinya dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus. Mending diorbitkan kalau memang karangan. Tapi karena Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sirat bagi seluruh umat manusia menuju kepada keselamatan, maka Al-Quran itu harus netral, menyebut sesuai yang hak, menyebut sesuai yang batil, yang salah disebut, yang benar disebutkan. Tak ada tendensi kemudian nepotisme dan seterusnya. Rasulullah menyebut Nabi Isa jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diutus sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya, dan tak akan pernah sampai kiamat.
Jadi yang harus sering dibahas ini adalah nabi yang diutus, yang justru dianggap menjadi Tuhan, yang mencelakakan banyak manusia. Miliaran manusia akan masuk ke dalam neraka, direbus dalam api yang mendidih dikarenakan Nabi Isa disalahartikan ajarannya, diplesetkan ajarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli Torah, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa. Mereka membuat tipu daya, mereka buat tipu muslihat, mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Bahkan keingkarannya tidak berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada dibuatnya sebuah sekte baru di luar Yahudi, disebut Kristen atau Kristianos. Ini yang terjadi. Maka Nabi Isa itu harus diluruskan ajarannya. Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan, memuliakan. Makanya dalam Islam, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu makhluk suci. Dia diselamatkan, tidak tersentuh, tidak diludahi, tidak ditampar, tidak ditelanjangi, tidak digantung, apalagi dibunuh. Beliau adalah makhluk terindah, makhluk yang suci, di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka. Makanya kami nggak terima kalau Yesus kami, Nabi kami, Rasul kami, utusan Tuhan kami disebut terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Masakan Nabi kami yang terkutuk untuk dosa-dosa orang Romawi penyembah pagan? Mustahil itu terjadi. Maka Islam datang sebagai pembawa peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Tidak pernah kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau dia hanya ngarang, maka dia akan menyebut sukunya, dia menyebut bangsanya, dia akan menyebut keturunannya, dia akan menyebut ayah ibunya, dia akan memuliakan keluarganya, rumpunnya saja. Tetapi karena dia diutus bil bayyinah, kata Allah, litubayyina linnas manuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Engkau wahai Nabi Muhammad, kuutus ke atas muka bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka jangan egois, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Ajarkan instruksi dari langit. Apa yang kuperintahkan, itu yang kusampaikan. Begitu juga Yesus, karena dia Nabi. Begitu juga Musa, karena mereka adalah orang-orang sindik. Mereka ini adalah orang jujur, orang terpercaya, al-amin. Mereka nggak mungkin berdusta, mereka nggak mungkin ngarang-ngarang cerita, nggak mungkin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, katakan dan aku sampaikan. Aku diperintahkan menyampaikan, aku ini utusan, aku sampaikan. Aku diperintahkan mengajarkan supaya mereka orang Israel menyembah hanya kepada Dia yang ada di langit, aku sampaikan. Aku tidak berkata yang lain. Aku perintahkan mereka menjalankan hukum Taurat. Aku ajar mereka melakukan sabat. Aku ajari mereka berpuasa. Aku ajari mereka bersunat. Aku ajari mereka salat, sujud. Itu yang ku diperintahkan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di dalam Al-Quran pun dikatakan hal yang sama. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku yang engkau tolak ini tak lain dan tak bukan adalah rasul penyelamat untuk kalian, tapi kalian menolakku. Kalian ya silakan. Oke. Gini Bang ya, itu kan konsep ketuhanan kalian gitu. Kalau kami kan itu tidak ada yang datang ke Bapa melainkan dari Yesus sendiri. Dari Yesus sendiri. Berarti gini, kalau kita pengen masuk surga, berarti kan itu kan dari Yesus sendiri gitu loh. Bener nggak? Nah, konsep kami seperti itu. Jadi gini, ini konsep kematian ya. Nih, ini kalau saya baca di kalian umat Muslim, konsep mati kalian tuh sangat mengerikan loh. Ya, ngeri banget ini. Sampai dibilang saya lihat nih, ngeri lah pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa diungkapkan ya? Padahal kan gini, yang mengatakan itu kan orang yang belum mati, tapi dia bisa merasakan itu. Gimana tuh? Bisa nggak dijelaskan? Maksudnya? Ya? Gini, contoh ya. Itu kan cerita dalam ayat kalian kan, dalam ayat kalian bahwa
yang orang mati itu loh, yang disiksa kubur itu segala macam gitu. Bener nggak? Nah, Iya. bagaimana nabi kalian itu tahu, sedangkan nabi kalian itu belum mati di saat itu gitu loh. Tapi dia udah bicara azab kubur tadi, gimana itu? Nah, itulah yang saya katakan, Nabi Muhammad itu tidak melakukan penelitian. Seketika apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Manusia diutus di atas muka bumi ini untuk melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Tuhan. Dan manusia akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Itu di dalam kitab Kristen pun disampaikan begitu. Kitab Yahudi juga dikatakan demikian. Di Islam juga demikian. Coba lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus di situ? Manusia kelak akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu, ya gini bang, itu kan cuma dijelaskan pembangkitan tadi ya, pembangkitan tadi di hari itu. Kalau ini terus? kan kalau di agama kalian, nah itu kan kematian tadi itu kan seperti kematian ya, itu kan memang didetailkan. Detail kan, ada detailnya yang seperti dibilang kayak ditokok pakai palu, yang dibilang apa namanya itu, terus dia mati nanti lidahnya diituin gitu. Kenapa itu bisa tahu? Padahal itu kan belum terjadi di saat itu. Nabi kalian kan belum mati gitu loh, paham nggak? Iya paham. Paham. Gimana tuh? Nah, kan saya sudah bilang Nabi Muhammad itu berbicara tidak sesuai dengan penelitiannya. Dia berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, jangankan yang ada di alam kubur, di dunia ini saja, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan semuanya terbukti. Tidak ada yang keliru. Itulah bukti bahwa dia itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang maha mengetahui. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar, baik itu tentang kehidupan setelah beliau, kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah bangkit dari kematian, itu semuanya betul. Itu semuanya benar. Kenapa dikatakan benar? Karena dia berkata bukan dari kehendaknya sendiri. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh yang maha mengetahui untuk ia sampaikan. Maka diceritakanlah kemudian tentang kematian. Nah, sekarang kalau apa yang dikatakan itu adalah betul dan orang Kristen kemudian menolak itu, apakah berarti kebenaran itu batal? Adanya sisa kubur di dalam ajaran agama Islam, tapi kemudian di Kristen itu tidak dipercaya. Apakah menjadi batal? Karena orang Kristen tidak percaya alam kubur, begitu mati tidak ada siksa kubur. Karena umat Islam percaya adanya siksa kubur, begitu mati disiksa di kubur. Tak begitu. Tidak begitu. Yang namanya siksa kubur itu pasti ada. Meskipun Anda tidak menerima, nggak usah terlalu jauh deh. Coba aja dulu masuk ke kamar 1x1, berdiri di situ, berdiri di dalam situ, dikunci dari dalam. Siksa nggak? Ya siksa. Apalagi ditimbun 202 meter ke bawah, ditimbun bumi, maka tidak tersiksa. Tersiksalah. Pasti tersiksa itu. Apa yang bisa menyelamatkan kita kemudian? Amal kebajikan, amal soleh. Makanya Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, Guru, ya paman, apa yang bisa membuat aku selamat? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Artinya untuk menyelamatkan manusia, ikuti instruksi perintah Tuhan. Kristen ada nggak melakukan perintah Tuhan? Tak ada. Perintah Tuhan mana yang dijalankan Kristen? Satu aja. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau mati nanti, meskipun mereka tidak beriman kepada adanya siksa kubur, tetap saja kemudian disiksa dalam kubur. Mau tidak mau. Karena itu sudah kaidah, bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan yang akan berlaku, bukan keinginan kita. Kita menginginkan, kami pun Islam menginginkan, jangan ada siksa kubur dong. Tapi bukan kita yang punya kehendak. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda pegang, Yesaya 14, 19, Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada.
Siksa kubur itu ada. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada, tapi orang Kristen tidak mau peduli. Lah, sama seperti ketika Anda mengatakan, menurut orang Islam, minuman keras itu bahaya, bisa membuat mabut. Tapi menurut kami orang Kristen, minuman keras itu tidak membuat mabut, membuat senang, happy. Ya, cobalah minum, mabuk. Meskipun Anda tidak percaya bisa membuat mabuk, tapi ketika Anda minum, mabuk. Begitu juga siksa kubur. Ah enggak, kalau kami di Kristen, begitu mati langsung surga. Itu maumu. Kami pun juga mau demikian. Tapi kaidah yang benar tidak seperti itu, Paman. Mazmur 116 nomor 3. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Makanya alam kubur itu alam siksa, alam kesusahan, alam kedukaan. Tadi saya sudah mengatakan alam penyesalan. Kenapa dikatakan alam? Berarti cuman gini ya, berarti itu gini. Berarti cuma ada siksaan, berarti tidak ada janji surga ya gitu. Gitu ya. Ini masih di alam kubur. Jadi di Islam itu ketika misalnya saya meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzah namanya, alam maut, alam tempat berkumpulnya roh orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa ke bumi, tidak bisa juga ke akhirat. Dia berada di tengah-tengah. Alam ini berada di tengah. Baik dia agama apapun, semua berkumpul di situ. Nah sekarang umat Islam, ketika mereka mati, yang mereka lihat adalah kehidupannya di surga. Seibarat orang yang masuk ke dalam kamar lalu diputarkan film. Film yang dipertontonkan itu adalah dirinya sendiri, di mana di dalam film itu dia melihat dirinya di alam surga, di Taman Firdaus. Begitu indah, begitu bahagia. Apakah mereka tersiksa? Tidak. Malah matinya orang Islam itu seperti tidurnya malam pengantin. Tidak terasa tiba-tiba kiamat, tidak terasa tiba-tiba pagi. Pada saat kita dulu pengantin baru, ya kan ya? Ya kan ya? Betul gak? Tiba-tiba aja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandi. Tapi kalau orang yang mati kafir dipertontonkan kemudian di mana dia akan pergi, yaitu di neraka, siksa. Cobalah masuk ke kamar, kunci dari dalam, putar film horor. Bukankah umatnya Rasul kalian itu yang terakhir masuk surga? Kata siapa? Kata siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Tidak ada umat masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhirlah yang pertama masuk ke surga, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sedangkan Kristen mau kemana? Dihalang oleh Yesus yang asli. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dihalang. Sedangkan di Islam apa? Innalladzina amanu. Innalladzina amanu, apa? Sesungguhnya manusia yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gimana ayatnya itu, Dinda? Surah Al-Baqarah, Al-Anfal ayat 38 ya. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memegang perkataannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Al-Baqarah juga ada, Bang. Al-Baqarah juga ada, Masya Allah. Itu jelas itu. Surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam yang mukmin, yang salat, yang zakat, yang tidak berzina, yang tidak berdusta. Mereka lah tes. Suaranya hilang, Bang. Signal Bang Juma. Iya. Jadi kita masing-masing punya warisan. Umat Islam warisan surga, umat Kristen warisan neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan itu. Bagaimana Yesus mengusir orang Kristen yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, pakai nama Yesus oleh Yesus. Oke.
buat Bang Zuma ya, terima kasih pencerahannya. Ya mungkin bisa saya cari dulu informasinya gitu ya. Saya buka dulu. Ya kita kan bisa gini kan. Ya nanti saya masuk lagi. Oke. Kita berdiskusi lagi. Ya oke. Oke, sip. Oke. Belajar lagi. Oke, silakan. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Waktu dan tempat silakan kami. Selamat sore Bang Zuma. Sore Bang Aritonang. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Jika kalian mentaati ajaran Allah, apakah membunuh itu juga ajaran dari Allah juga? Ada orang yang punya kedudukan di mana mereka ini halal untuk dibunuh. Ada orang yang memerangi, itu halal untuk dibunuh. Misalnya Nerni, tetapi di dalam Al-Quran juga tidak boleh bunuh manusia yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Nggak boleh, nggak boleh. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, tidak karena alasan membunuh seluruh manusia. Itu Al-Quran menerangkan. Oh iya. Yes. Kenapa ada seorang oknum bunuh anak lain? Kenapa? Ada seorang oknum membunuh anak di Purworejo. Maka dia berdosa, nggak boleh. Allah mengatakan itu, barang siapa yang bunuh satu manusia, maka dia sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Nggak boleh. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 32. Nggak boleh. Jadi kalau ada oknum yang hal itu ya neraka tempatnya. Nggak boleh, karena itu dilarang oleh Allah. Betapa banyak dosanya dia, karena dia telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Min ajli zalika katabna abani Israel annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasadi fil ard maka annama qatala nas jami'a. Siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Betapa banyak dosanya. Boleh lagi dia di surga kalau dia taubatan nasuha. Gitu Bang. Di Islam nggak boleh membunuh. Berbeda kalau di Bible, bunuhlah. Itu di Bible. Kami nggak diajarkan untuk bunuh loh. Karena kalian tidak melaksanakan Bible. Kami nggak diajarkan untuk bunuh Bang Juma, jangan salah. Karena kalian tidak taat kepada Bible. Loh, kok nggak taatnya di mana? Loh, kalau Anda taat maka Anda akan melakukan pembunuhan di mana-mana. Karena perintahnya seperti itu. Kami diajarkan jangan membunuh. Nah, buktinya kami nggak pernah membunuh. Mana dalilnya jangan membunuh? Tunjukkan ke saya kalau ada. Silakan Bang, silakan. Cari aja di Google Bang. Soalnya HP ku cuma satu. Jangan membunuh itu munculnya di mana? Di Keluaran 20. Tapi itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Kalau sudah batal, makanya sama perintahnya jangan makan babi. Tapi kalian makan babi. Kenapa? Karena kalian pengikut Paulus. Kalian sudah batalkan perintah-perintah itu. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus, kita tidak lagi terikat di dalam hukum-hukum itu. Kita sudah bebas. Galatia 5 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya. Jadi Kristen itu bebas, mau melakukan apa bebas. Coba Anda baca Kolose 2. Tamatkan satu perikop. Apakah masih ada hukum di Kristen? Tak ada lagi. Bebas. Mau ngapain aja Kristen itu bebas. Nggak boleh lagi terikat dengan hukum-hukum. Makanya kalian ibadah minggu ada aturannya? Nggak ada. Kalian karang sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Natal ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Kalian itu adalah makhluk yang tidak lagi taat tunduk kepada Tuhan. Kalian tunduk kepada aturan agama kalian sendiri yang kalian buat-buat sendiri. Berbeda dengan kami, orang Yahudi taat kepada perintah Tuhan melalui Torah. Orang Islam taat kepada perintah Tuhan melalui Al-Quran. Kalian taat kepada siapa? Melalui Bible. Taat kepada iblis. Itu Bang. Iyalah Bang Juma, iyalah. Iya, itu fakta, Bu. Itu fakta. Iyalah. Iya. Ada lagi? Udah cuma itu aja. Oke, sip. Contoh ya. Innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai umat manusia, apabila diseru engkau salat Jumat maka lakukanlah.
Salat Jumat ada perintahnya. Keluaran 31 nomor 13-14. Lakukanlah, peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat itu. Ada perintahnya. Nah, perintah Minggu mana? Perintah Minggu ada? Iya, hari Sabat itu hari apa? Bukannya hari Sabat itu hari Minggu? Hari Sabtu. Ya, Sabtu. Nah, sekarang siapa yang memerintahkan Kristen ibadah Minggu? Nggak ada diperintahkan. Cuma kalau bagian di luar Israel itu boleh beribadah di hari Minggu gitu. Siapa yang membolehkan? Nabi mana yang mengajarkan? Tuhan yang mana yang mengajarkan? Iblis, Paman. Nah, itu betul. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Daniel kepadamu. Apa nubuatan Daniel? Penyesat itu akan datang dan membantah perintah-perintah Sang Yang Maha Tinggi. Apa perintahnya Sang Maha Tinggi kepada Bani Israel? Sabat, Sabtu. Apa perintahnya sang pembinasa keji? Minggu. Perintahnya kemudian Elohim kepada Bani Israel apa? Menyembah kepada Tuhan yang Ahad. Perintahnya kemudian yang datang kepada orang Kristen apa? Menyembah kepada Yesus. Beda kan? Beda. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Saya boleh diperhadapkan dengan pendeta, apapun levelnya, berhadapan dengan saya. Mau 100 pendeta saya sendiri. Saya ingin tanya dari mana asal usulnya agama Kristen ini. Muaranya pasti kepada bukan Yesus. Pasti bukan Yesus. Lalu kepada siapa? Paulus. Dari mana Paulus menerima ajaran itu? Iblis, Paman. Nah, itu betul. Pintar ini anak. Kasih celana dalam dia. Pakai di luar seperti Superman. Gitu Bang. Jadi beragama itu, beruntunglah kita hidup di zaman sekarang. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, bisa mencerahkan kita meskipun kita beda keyakinan. Begitu juga kami beruntung bertemu dengan saudara-saudara Kristen. Kami bisa melihat betapa bodohnya, betapa jahilnya orang-orang ini, zalim sezalim-zalimnya. Bibelnya mengajarkan tetapi mereka menolaknya. Justru yang mereka ajarkan, yang mereka praktikkan adalah apa yang diperintahkan oleh orang selain daripada Yesus. Padahal jalan keselamatan hidup itu, kebenaran hidup itu Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan gereja, bukan bapak-bapak gereja, tapi Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Itu yang harus dilakukan. 2 Yohanes 1 nomor 6. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana seorang kafir laknatullah perempuan ini begitu luar biasa ketika ia menghinakan, begitu luar biasa ketika ia mencela-cela. Ya, tapi itulah lisan-lisan orang-orang kafir memang dari semenjak dahulu kala. Bagaimana ketika Nabi dahulu mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir, ya, itu pun orang-orang kafir dari pihak Yahudi maupun dari pihak Kristen itu juga sangat luar biasa mulutnya, sehingga sampai terjadi mubahalah, ya. Nabi mengajak bermubahalah pada pendeta-pendeta Kristen. Itu ya memang begitu, ya, lisan mereka jahat. Terus bagaimana sahabat Umar, ya, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga pernah memukul seorang Kristen, ya, pernah dipukulnya karena apa? Menghina bahwasanya Tuhannya miskin, Allah miskin, gitu, dikatakan demikian. Maka ketika itu pula sahabat, ya, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu marah lalu memukulnya. Lalu ada salah satu dari sahabat dan orang-orang kafir itu mengadu kepada Nabi, dan Nabi pun terkejut, tapi Nabi berkata,
mungkin ada sesuatu yang keterlaluan dari lisan orang kafir itu sehingga Abu Bakar marah, karena tidak biasa Abu Bakar itu marah, karena Abu Bakar itu adalah orang yang sangat sabar. Nah, itulah maka kesabaran sahabat itu ya, Abu Bakar As-Siddiq itu kesabarannya sama seperti Nabi ya. Maka dari itu ketika Nabi berkata, seandainya pun ada nabi setelah aku, seandainya Allah utus seorang nabi setelah aku, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menjadi seorang nabi. Baik kaum muslimin, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir